Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Moksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah ketaatan setengah hati tetap disebut ketidaktaatan. Saudara, masalah besar yang terlihat kecil. Banyak orang berpikir bahwa taat sebagian sudah cukup. Banyak orang merasa bahwa selama mereka tidak sepenuhnya memberontak, ya Tuhan pasti mengertilah. Kita bisa berkata, saya masih berdoa walau tidak rutin. Saya masih ke gereja walau jarang. Saya masih percaya Tuhan, walau tidak melakukan semua perintahnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketaatan setengah hati masih disebut ketaatan di hadapan Tuhan? Alkitab dengan jelas menunjukkan, ketaatan setengah hati bukanlah ketaatan. Ketaatan setengah hati adalah ketidaktaatan yang disamarkan. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita lakukan. Tuhan melihat apakah kita tak sepenuhnya. Katakan amin. Kita lihat bagaimana ada di dalam Alkitab. Ada contoh berupa Raja Saul untuk kita pelajari. Di mana Raja Saul taat sebagian dan akhirnya ditolak sepenuhnya. Mari kita lihat dari kisah Raja Saul. Mari kita buka di 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintah Tuhan jelas sekali. Tumpas semua. Jangan sisakan apapun. Tidak ada ruang kompromi. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saudara, lihat. Saul taat, tetapi tidak sepenuhnya. Saul membunuh sebagian, menyisakan sebagian. Secara manusia, ini terlihat seperti ketaatan. Tapi di mata Tuhan, tidak. Kita lihat 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Perhatikan ini. Saul tidak sepenuhnya memberontak, tapi ia hanya tidak sepenuhnya taat. Dan itu cukup untuk membuat Tuhan menolaknya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang prinsip rohani tentang ketaatan. Kita bisa lihat bahwa ada sebagian pemberontakan itu tersembunyi. Dari kisah Samuel berkata kepada Saul, di 1 Samuel 15 ayat 22-23, kita baca. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Dikatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Jadi tidak ada taat separuh-separuh. Ini sangat serius. Tuhan tidak berkata gini, sedikit tidak taat tidak apa-apa. Tapi Tuhan berkata, ketidaktaatan sama dengan pemberontakan. Walaupun hanya sebagian. Mengapa? Karena ketaatan sejati bukan tentang tindakan, tetapi tentang hati. Pertanyaannya sekarang, mengapa orang taat setengah hati? Ada beberapa alasan mengapa orang bisa taat setengah hati. Yang pertama, masih ingin memegang kendali atas hidup sendiri. Kita berkata, Tuhan, saya ikut engkau. Tapi yang ini, biarlah saya ngatur. Contoh, Tuhan berkata, mengampuni. Lalu kita berkata, nanti sajalah Tuhan. Berat. Tuhan berkata, memberi. Lalu kita berkata, tunggu saya kaya dulu. Ini saya masih mau pakai uang ini. Tuhan berkata, meninggalkan dosa. Kita berkata, pelan-pelan saja Tuhan. Saya belum mampu. Kita taat, tapi dengan syarat. Itu bukan ketaatan sejati. Yang kedua, masih mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Saul menyisakan yang terbaik. Mengapa? Karena ia menganggap itu berharga. Banyak orang juga demikian. Tidak mau meninggalkan kebiasaan lama. Tidak mau meninggalkan dosa tertentu. Tidak mau menyerahkan seluruh hidupnya. Yesus berkata di Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang ketiga, ingin terlihat taat, tapi tidak mau sepenuhnya tunduk.
Saul bahkan membuat alasan rohani. Kita baca di 1 Samuel 15 ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Secara luar terlihat rohani, tetapi Tuhan melihat ke hati. Saul menggunakan agama untuk membenarkan ketidaktaatan. Ini benar-benar fatal. Sekarang kita lihat contoh lain dalam Alkitab. Ada Ananias dan Safira. Kisah ini sangat kuat. Bapak Ibu boleh baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-3. Di mana Ananias dan Safira menjual tanah. Lalu mereka memberikan sebagian kepada Tuhan, tetapi berpura-pura memberikan semuanya. Mereka memberi, tetapi tidak sepenuhnya jujur. Dan akibatnya mereka mati seketika. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang diberikan. Tuhan melihat kejujuran dan ketaatan hati. Contoh sederhana begini. Ada seorang ayah yang berkata kepada anaknya, "Jangan keluar rumah." Tapi anak itu tetap keluar, tapi hanya sampai depan pagar. Pertanyaannya, apakah anak itu taat? Jelas tidak. Walaupun hanya sedikit melanggar sampai depan pagar, itu tetap pelanggaran. Karena perintahnya adalah jangan keluar rumah. Contoh lain, dokter berkata minum obat ini setiap hari. Anda minum hanya kadang-kadang. Apakah Anda taat? Jelas tidak. Karena Anda kadang-kadang minum. Padahal dokter maunya setiap hari minum sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Akibatnya apa? Akibatnya penyakitnya tidak sembuh. Demikian juga Tuhan. Ketaatan sebagian tidak menghasilkan berkat penuh. Nah sekarang kita lihat. Tuhan mencari ketaatan total, bukan sebagian. Amin. Yesus adalah contoh ketaatan sempurna. Di Filipi 2:8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tidak taat sebagian. Yesus taat sepenuhnya. Walaupun sakit, walaupun sulit, walaupun mahal. Karena ketaatan sejati selalu memiliki harga. Katakan amin. Nah sekarang kita belajar tentang akibat ketaatan setengah hati. Saul kehilangan kerajaannya akibat ketaatan setengah hati. Saul kehilangan lagi masa depannya. Bahkan kehilangan seluruh rencananya. Di 1 Samuel 15 ayat 26 berkata, tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Jelas tertulis bahwa Tuhan telah menolak Saul sebagai raja atas Israel. Perhatikan ini, Saul masih hidup, Saul masih kuat, masih terlihat berhasil, tetapi ia sudah ditolak Tuhan. Ini tragedi terbesar. Terlihat berhasil di luar, tetapi ditolak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu semua, kita lihat sekarang tentang berkat dari ketaatan total. Sebaliknya dari Saul nih, ada seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, yang sangat taat. Saul taat setengah-setengah, tidak full. Sekarang Abraham taat sepenuhnya. Kita lihat, Abraham. Tuhan berkata, korbankan Ishak. Abraham taat sepenuhnya, tanpa kompromi. Dan hasilnya, Kejadian 22 ayat 18 tertulis, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Wah, luar biasa. Ketaatan penuh membuka pintu berkat yang besar, yang berlimpah-limpah-limpah. Amin. Nah, sekarang kita lihat untuk pribadi kita masing-masing, kita jadikan ini sebuah refleksi pribadi. Di mana kita masih setengah hati? Pertanyaan penting begini, apakah kita benar-benar taat? Atau hanya taat sebagian? Mungkin kita percaya, ya tapi tidak sepenuhnya berserah. Mungkin kita ikut Tuhan, tapi masih memegang dosa tertentu. Mungkin saudara sudah melayani, tapi hatimu tidak sepenuhnya milik Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mencari ketaatan yang sempurna secara manusia, tapi Tuhan mencari hati yang sepenuhnya menyerah. Amin. Nah Bapak Ibu semua, panggilan Tuhan hari ini, Tuhan tidak berkata, taatlah sebagian. Tapi Tuhan berkata, taatlah sepenuhnya. Ulangan 5:33 berkata, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan 5:33, jelas Tuhan bilang, haruslah kamu hidup seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu semua, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya taat sepenuhnya. Yang mau katakan amin. Jadi bukan taat sebagian tetapi taat sepenuhnya. Penutup kita akan bahas tentang pilihan. Dan Bapak Ibu semua, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saudara, Saul taat sebagian dan kehilangan segalanya. Abraham taat sepenuhnya. Lalu Abraham diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Yesus taat sepenuhnya
dan Yesus menyelamatkan dunia. So hari ini kita harus memilih ketaatan setengah hati atau ketaatan sepenuh hati. Karena satu kebenaran ini tidak berubah. Ketaatan setengah hati tetap disebut ketidaktaatan. Tetapi ketaatan penuh membuka pintu. Pintu apa? Pintu berkat, pintu perkenanan Tuhan, dan masa depan yang mulia. Katakan amin. Mari Bapak Ibu semua, firman Tuhan hari ini begitu luar biasa, mengingatkan kita untuk benar-benar sepenuhnya taat kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan tidak mau taat sepenuhnya dengan alasan-alasan dan berbagai alasan. Bapak Ibu semua, alasan tidak bisa membuat kita berkenan di hadapan Allah. Karena Tuhan tidak mencari tindakan kita. Tuhan mencari apa yang menjadi isi hati kita. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang mau taat di hadapannya. Bukan setengah-setengah, tapi taat sepenuhnya. Mari yuk kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak lakukan dengan kehebatan kita, tapi kita lakukan ketaatan ini dengan berserah penuh kepada Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, Allah Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, memang tidak mudah untuk kami boleh hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali sebagai orang Kristen kami taat setengah-setengah. Kami berbagai alasan lah kami buat dengan kondisi A, B, C, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kondisi itu membuat kami makin lemah, makin tidak berkenan. Sebab itu hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan buat setiap kami yang mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan biarlah mampukan kami untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau hidup berkenan seperti Abraham. Kami mau belajar taat seperti apa yang Yesus lakukan. Kami tidak mau seperti Saul yang taatnya separuh-separuh. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami berkenan, kami mau taat sepenuhnya kepada firman-Mu, dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.